Tapi ini bukan kris apa tadi? Tadi apa Mbak? Kita nyampe apa tadi? Kris anturium ya. Kalau ini bukan anturium sebenarnya, ini aglonema. Jadi ini tongkol, kemudian itu. Ini jantan Bu, saya putus ya Bu. Putus. Kemudian yang di bawah ini, itu betina ini. Ini boleh dibawa pulang kalau gratis. Kalau Bu senang gitu. Jadi termasuk pintunya. Ya kayak gitu ya. Ini ceweknya yang belakang, yang bawah itu kuning, kelihatan ya? Nah, kalau kriep ketok, ya itu ceweknya. Kalau yang jantannya ini, yang biasanya keluar, ini kayak bubuk gitu lah, yang putus tadi jadi kayak pecah atau bubuk gitu. Pakai kuas, dioles-oleskan di sini. Terus diisolasi di kerodong apalah plastik atau supaya nggak selingkuh. Nah kalau selingkuh campur macam-macam kok, gak karuan kok ya. Setelah itu ditunggu, terus setelah itu tinggal dulu jadi apa? Ojo ditunggu, tinggal tunggu. Ya. Setelah itu jadinya seperti ini nih, mentol-mentol ini. Nah, di dalam ada bijinya. Semuanya gampang lagi hitungnya tadi itu. Jadi buah Pak, gampang jadi nanti kita punya koleksi macam-macam. Tadinya 2 merah putih gitu. Jadi seneng. Karena itu penting Bu ya, menyukai silang kawin itu. Karena itu tadi kan berubah-ubah pasar. Ya dengan cara silangan itu kita bisa menyiasati pasar. Itu Mbak masuk Mbak. Wes engko ae liwat WA wes sesuai. Nah setelah itu dijeder, udah malah lebih banyak, cepat daripada apa anak-anak apa. Ini kan banyak, ya Mbak. Saya itu ini kenapa Bu? Ya, menyediakan lawan kerja itu tugasnya negara. Terus saya itu malah melok negara. Ini kan bikin pekerjaan. Makanya ayo ada kesulitan apa kita diskusikan, kita kerjakan bareng-bareng. Insya Allah saya siap. Apa kok jangan duit loh ya, kalau nggak duitnya ayolah kumpul seguyup, kumpul bikin apapun namanya, punya masalah direbut bareng-bareng, dipecahkan bareng-bareng. Oh kita lo Indonesia Bu, kita itu bukan barat kok, balik kalau barat ini biar maksudnya ini bikin soge dewe, bikin pinter dewe, bikin kuasa dewe ya. Masa kita begitu sih? Kan enggak kok. Ayolah balik berarti wong Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada langsung diskusi. Langsung bertanya. Gak berhadiah loh ya. Oke, monggo. Nama saya Faisal dari kampung Potan Lestari, Kebonsari, Malang. Dan yang saya tanyakan kepada Bapak, kita di sini ketinggian tanah di sini kan 500 meter kurang lebih hampir dari permukaan laut. Sedangkan saya lihat di tabel tadi itu memerlukan ketinggian yang 1000 meter. Untuk itu bagaimana kita menyiasati? Satu. Kemudian kedua, untuk pemasarannya ada berhasil. Untuk pemasarannya, sekarang ini kan kita langsung membudidaya itu ya. Begitu sudah banyak begitu, kemudian ada tren-tren baru lagi dan kita sini ketinggalan. Jadi untuk menyiasati kita bisa mengikuti tren itu sebelum kita ini artinya rugi ya dalam acara itu sayangnya ya. Itu bagaimana menyiasati dan trik-triknya dari penyuluh?
Terima kasih. Yang pertama itu tadi Pak, mungkin yang tadi ketinggian tadi ya, mungkin terpaksa kita jadi bergantung ke petani di atas yang berketinggian 1000 tadi, sehingga seperti kerisan, kita kan bergantung ke di Malang, mana ada orang memperbanyak kerisan, mawar. Bukan itu kok nggak iso ya, nggak bisa dipaksakan juga bisa. Cuma yang idealnya itu loh Pak, maksudnya ya iso sih, nggak dosa iso, nggak dosa iso Pak. Yang kedua, nah itu tadi saya menyarankan tadi kumpul, sehingga kita tidak selalu, kalau kita kumpul kan jadi kuat, sehingga kita nggak selalu disetir oleh pasar. Tapi kita yang nyetir pasar, gitu maksudnya Pak. Itu hanya ikhtiar sih. Mau berhasil muka ya karo juga sepodo ae. Ya sama-sama gak ngertinya, cuma itu bagian dari ikhtiar kita dengan cara yang baik. Yang baik apa? Ya kumpul, sing rukun. Rukun yang itu kan yang ya kalau keyakinan kita ya di situ kan tumbuh rahmat berkah. Bukan musuhan ya bubar ya, ada sing sufi sing mana ya, gitu ya. Ya mau nggak mau larinya ke sana Pak. Kalau sudah ini, kalau fisik nggak kuat, pakai ini. Ya ngangkat meja nggak kuat, pakai akar dijoget. Kan akar itu, akar nggak kuat, nerimo ya ini terakhir. Sama ini diutek kayak nggak iso Pak. Harus lagi keluar itu, ya sosialnya itu digarap, ayo. Lek sosial juga guys, ya balik mana ya sebenarnya. Kan gitu. Mata, akal, terakhir sih gimana apa? Ya mesti terima aja, kan gitu akhirnya ya. Sampun mudah-mudahan sudah terjalan, oke? Yang lain. Terima kasih, saya dari Dwita dari kelompok Tani Maju Rampal Ceragen. Yang ingin saya tanyakan, tadi diterangkan untuk kebutuhan sinar dari krisan dibantu dengan lampu TL ya, lampu TL namanya kita. Yang saya tanyakan, apakah lampu itu bisa untuk tanaman lain, misalnya anggrek? Terus nama pasarnya apa lampu TL itu? Di mana belinya? Terima kasih. Yang terakhir dulu, di mana belinya? Jangan di apotek ya. Sekarang mau itu sambil tiduran nyampe rumah bisa online. TL itu kalau ya lampu model lama itu loh Bu, cuma itu kan mahal juga listriknya. Dia udah pakai LED aja. LED yang model-model baru, yang putih dan agak mahal tapi wattnya gede itu loh. Pakai itu saja. Jangan TL. Kalau TL yang lampu panjang model lama itu. Dan mungkin sekarang udah nggak ada. Sudah jarang. Mahal pakai boros. Seperti inilah, cuma yang gede ya, yang iya. Itu untuk krisan, khusus kira krisan. Kenapa? Karena dengan menambah cahaya, dia itu tidak cepat dan kembang untuk krisan potong. Krisan potong kalau pendek, loh, bunga potong kok pendek kan repot kan. Sehingga ditambah sinar supaya dia panjang. Setelah panjang baru berbunga. Maka dia cocok untuk. Kalau untuk anggrek tidak ada kepentingan untuk menambah sinar masalahnya, kecuali mungkin diuber orderan pasarnya sudah jelas, sering mendung atau di dalam rumah mungkin budidayanya baru ke situ. Kalau nggak ada kepentingan di lain, saya kira nggak perlu tuh anggrek itu ya, nggak perlu sampai tambah lampu segala macam kan. Lambat pertumbuhan, iya, lambat pertumbuhan iya mungkin juga dari sinar, tapi kalau anggrek kebanyakan dari pupuk.
Kalau sinar kan memang nggak terlalu banyak perlu sinar anggrek. Pupuk. Media juga, iya. Kalau anggrek lebih ke pupuk daunnya itu. Karena anggrek itu lebih besar menyerap hara dari daun, bukan dari ikan. Itu ya. Ada yang kelewat enggak? Sudah kejawab semua ya. Yang pertama udah ya jelas ya. Jangan beli lampu di apotek. Terima kasih waktunya Bapak. Saya mau menanyakan tadi yang belum sempat Bapak kemukakan untuk tanaman aglonema Pak. Di tempat saya selain menanam sayur dan toga, tidak sedikit warga yang menanam aglonema. Bagaimana cara memperbanyak? Karena saya sendiri juga menanam. Kadang kita perbanyak tapi susah untuk tumbuh tunasnya. Terima kasih Pak. Aglonema itu termasuk jenisnya cukup banyak. Ada sing di diketok dicepno ya urip, ada. Kalau sing gowane ya ada. Jadi tergantung tergantung jenisnya. Nah, yang saya bawa tadi itu bunga aglonema. Mana tadi ini ya? Tapi tidak semua jenis masalahnya. Ini bisa dikawinkan juga sehingga perbaikannya bisa lebih cepat menghasilkan biji. Terus cuma nggak semua jenis bisa semudah itu. Itu persoalannya. Berarti Bu ini termasuk jenis. Soalnya saya sengaja di depan itu saya tulis budidaya bla 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 aglonema. Tapi di penjelasannya kan nggak ada. Ibu ini termasuk jenis tak kayak dia gula sak kilo. Orangnya tak bawa dewe, parkir bayar dewe ya. Kesalahan sih. Sengaja saya itu. Karena apa ya? Aglonema itu tanaman biasa sebenarnya. Cuma itu gitu, gambar-gambar angin. Gambar-gambar angin. Ya, sebenarnya di luar itu biasa saja. Belakangnya pokoknya tanah subur, tidak terlalu suka air dan seterusnya lah bodoh kalau tanaman yang lain. Karena itu nggak saya jelaskan. Aglonema itu dengan Sri Rezeki beras kuta sak jenis ya bodoh. Sak keluarga ya. Oke, ada yang lain? Kalau belum puas nanti aja, bukan nomor saya aja. Oh ini dari mbaknya dari. Oleh takut nih. Oh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Pak, nama saya Bu Kasyati. Saya penyuluh pertanian Pak. Saya tidak bertanya, hanya kebetulan gula saya tadi pagi habis. Sekarang saya butuh gula untuk ngopi nanti siang. Oke, izin nyun sewu, Bapak, kami hanya ingin menyamakan persepsi saja. Gini, karena kebetulan di Kota Malang itu produksi kompos kan banyak Pak. Jadi dari beberapa kelompok itu kalau minta kompos gampang dikasih. Nah, itu ada yang bilang kompos. Kalau saya memang ya kompos itu pupuk, cuma nutrisinya kurang kan seperti itu. Ada yang bilang kompos itu bukan pupuk. Kompos itu sama atau substitusi dengan sekam, katanya seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Jadi hanya menyamakan persepsi. Kalau sudah ada komposnya, tidak perlu pupuk kandang. Jadi mungkin media tanam itu apa menyimpang Pak pertanyaan saya? Enggak ya, mudah-mudahan tidak. Jadi 1:1 itu kalau sudah ada kompos yang kita dapat dari DLH sudah tidak usah pupuk kandang. Ada juga 1:1 dengan kompos itu harus pakai pupuk kandang karena kompos itu substitusi dari sekam seperti itu. Mohon penjelasannya, hanya menyamakan persepsi. Nyun sewu izin uang gulanya Pak. Aku sejalo. Kiai Segoro.
Ternyata ada musuh saya di situ. Singitan. Kalau seperti itu saya cenderung, iya wes terserah wes. Saya tuh bebas-bebas saja. Maksudnya gini, orang mau sebut kompos itu pupuk monggo, enggak ya monggo, pokoknya dosa dari masalahnya jatuh ijo wes. Yang penting ngerti karepe itu loh. Ya. Tapi gini, secara teori memang kompos itu memang bukan pupuk. Kok iso ya? Tulisannya beda, gitu. Jelas kok bisa dibahas. Apa namanya? Lebih apa? Kompos itu lebih ke itu tadi loh. Menciptakan suasana fisik dan kimia biologi tanah menjadi bagus untuk bakteri. Sebenarnya lebih ke situ, ya. Istilah pupuk itu ada sebenarnya ketika ada lahir pupuk kimia, yaitu pupuk baru. Kalau kompos memang bukan pupuk, tetapi memperbaiki kondisi tanah. Iya, nggawa unsur hara iya sih, cuma nggak banyak. Gitu. Gitu Bu ya, tapi nggak usah terlalu banyak. Betul. Jangan terlalu wis mati yo ilang manuk wae. Suwe. Kayak gitu ya Bu ya, bawa 10.000. Si doku lo ini. Anggola yang lain saja. Kalau tidak ada kita lanjut ke itu. Baik, terima kasih. Nama saya Teresia dari kelompok Tani Melati Putih 1, Kelurahan Bandung Rejo Sari. Mau tanya Pak, kembali ke aglonema, saya punya itu tiba-tiba daunnya itu layu semua, tapi basah gitu loh, busuknya itu basah, bukan mati, tapi gitu. Itu harus digimanakan perawatannya. Terima kasih. Ya tergantung ya, bisa karena penyakit akar, jamur, ya. Tapi itu jarang sebenarnya. Kecuali dengan pakai pupuk kandang zinc matang. Ya, makanya pakailah pupuk kandang